Pengecoh subjek yang kedua. Lihat soal ini. Hersley is attending the drama class. Pilihannya, right now, happily, because of the time, my friend. Ini adalah salah satu contoh soal yang muncul di TOEFL dalam bentuk yang lebih sederhana. Kalau kita merujuk ke video sebelumnya, bahwa subjek itu muncul sebelum verb, maka kita akan menganggap Hersley di sini adalah subjek, kemudian is attending adalah verb. Lalu kita akan menyimpulkan bahwa kalimat ini sudah lengkap, sudah memiliki subjek dan verb. Sehingga kita memilih pilihan yang bukan subjek. Apakah benar begitu? Kita akan kembali lagi ke kalimat ini. Sekarang kita akan melihat apa pengecoh subjek yang kedua. Namanya appositives. Appositives ini adalah kata benda. Appositive ini memberikan informasi tambahan untuk kata benda yang menjadi subjek kalimat. Jadi, kita punya subjek kalimat, lalu ada lagi kata benda yang memberikan informasi tambahan untuk subjek kalimat itu. Tapi perlu diingat bahwa appositives itu murni noun atau kata benda. Tidak boleh ada verb di dalamnya. Kalau ada verb di dalamnya, maka itu bukan positif. Oke? Contoh, Mary, the tallest student in the class, got an F on the exam. Dalam kalimat ini, Mary adalah subjek. Kemudian the tallest student in the class adalah appositive. Got adalah verbnya. Dalam appositive, kita perlu memahami letak koma. Koma penting dalam positif. Di sini kita lihat komanya ada dua, di antara subjek dan verb. Kenapa demikian? Kita harus memahami posisi appositif dalam kalimat. Ada dua posisi appositif dalam kalimat. Yang pertama adalah appositif yang letaknya di tengah. Jadi dia diapit oleh subjek dan verb. Contoh, my daughter, Perni, watched the debate last night. Kalau kita lihat soal ini, terlihat ada koma 2 yang mengapit Perni di antara my daughter dan watch. Maka ini adalah pola posisi appositif yang pertama dalam kalimat. Jadi, kalau muncul kalimat seperti ini, sebelum koma ini adalah subjek, di tengah-tengah adalah appositif, dan setelah appositif adalah verb. Maka, subjeknya adalah my daughter, Perni adalah appositif, dan watch adalah verbnya. Ingat ini ya, posisi yang pertama ada koma 2 yang mengapit appositif dan letaknya di antara subjek dan verb. Posisi yang kedua letaknya di awal kalimat. Jadi appositif dahulu muncul, setelah itu koma, baru subjek dan verb. Contoh, a very talented dancer, Selmi, received lots of invitations last year. A very talented dancer di sini bukanlah subjek, tapi appositif. Karena dia menjelaskan Selmi. Selmi adalah subjek dan received adalah verb. Nah, polanya seperti ini. Positif, koma, subjek, dan verb. Jadi subjeknya adalah Selmi, appositifnya a very talented dancer. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal yang kita lihat di awal. Hersley is attending the drama class. Pilihannya right now, happily, because of the time, atau my friend. Kita lihat dulu, ingat. Yang perlu kita pikirkan pertama ketika melihat soal TOEFL adalah apakah kalimat ini sudah memiliki subjek atau belum. Kita lihat. Ada koma, kemudian ada Hersley, ada koma kembali. Kita tahu is attending adalah verb. Tapi apakah Hersley di sini adalah subjek?
Kalau kita kembali lagi ke posisi appositive dalam kalimat, kita akan tahu bahwa ada posisi appositive yang di awal kalimat dan ada yang di tengah. Nah, yang mana ini untuk kalimat ini? Kita lihat, Hersley is attending. Kalau posisi appositive yang pertama, itu ada 2 koma. Maka kalimat ini adalah atau meletakkan positif pada posisi yang di tengah. Artinya, Hersley bukanlah subjek, tetapi positif. Is attending adalah verbnya. Maka kalimat ini tidak memiliki subjek. Tugas kita selanjutnya adalah mencari mana dari pilihan ini yang bisa menjadi subjek dari kalimat ini. Right now, keterangan waktu tidak bisa menjadi subjek. Happily, terangan ini adalah adverb juga, jadi bukan subjek. Because of the time, ini ada because, connector, tidak bisa menjadi subjek. My friend, noun, bisa menjadi subjek? Bisa. Maka jawaban yang benar untuk kalimat ini adalah D. Kerjakan exercise 3 di bawah ini, kemudian cek skor dan lihat pembahasannya, kemudian lanjutkan untuk membaca cerita inspirasi. Ya. Jadi, untuk meringkas materi skill 1, Anda sudah belajar memahami yang mana subjek dalam kalimat. Ingat, ketika membaca satu soal structure dalam TOEFL, pertama kali yang harus kita pikirkan adalah apakah kalimat ini sudah memiliki subjek atau belum. Kalau belum, berarti kita harus memilih yang mana yang bisa menjadi subjek dari pilihan yang ada. Ya, dan ingat pengecoh subjek ada dua, yaitu objects of preposition dan appositive. Ya, semangat ya. Kita akan bertemu di Temu Online di Sabtu malam pukul 20 di Facebook Group. Dan saat temu online, Anda akan dites penguasaan materi di skill 1. Jadi, direview ulang materi di skill 1. Oke? Let's break the limits.